Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas leadership dan seberapa bergunakah leadership itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ataupun tahu sedikit lah tentang leadership. Mungkin leadership ini seperti halnya sebuah memimpin kelompok ataupun hal yang lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk kita mulai aja video kali ini. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi orang lain, mengarahkan dan memberikan motivasi agar mereka melakukan kinerja yang sesuai dengan organisasi. Kinerjanya itu adalah menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal. Keterampilan leadership ini akan sangat berguna, khususnya dalam hal mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Semakin baik pimpinan sebuah organisasi, maka makin baik pula hasilnya. Dan sebaliknya, jika pemimpin tidak memiliki leader ataupun mandat untuk dipercaya oleh orang lain, maka akan makin hancur pula lah organisasi tersebut. Nah, mungkin muncul di benak kita, apakah perusahaan membutuhkan ini? Atau apakah leadership ini dibutuhkan di setiap situasi dan kondisi? Nah, leadership merupakan hal yang terpenting di setiap situasi dan kondisi. Sebab kunci keberhasilan sebuah organisasi ataupun sebuah tim adalah mempunyai pemimpin yang bisa menggerakkan anggotanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun mencapai tujuan dari hal yang diinginkan. Alasan penting mengapa leadership dibutuhkan adalah itu untuk membangun tim yang kuat, karena tim yang kuat membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menggerakkan ataupun memberikan support, memotivasi anggotanya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan sebaik mungkin. Dengan kekuatan leadership yang baik, kerjasama tim akan terbentuk menjadi lebih solid dan hambatan sebesar apapun bisa diselesaikan dengan baik itu rintangan yang berat ataupun yang lainnya dapat dihadapi secara bersama-sama dan saling percaya antara anggota tim satu dan yang lainnya. Nah, ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin. Yang pertama itu keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini seorang individu yang memiliki keterampilan sosial ataupun seorang pemimpin yang mempunyai keterampilan sosial mempunyai kepekaan terhadap apa yang tengah terjadi saat ini, situasi sosial yang tengah dihadapi oleh timnya saat ini, baik itu situasi yang rumit ataupun tidak, dan dapat bertindak sesuai dengan situasi tersebut. Yang kedua itu kebijaksanaan. Seorang pemimpin harus bijak, karena semakin besar anggota yang dipimpinnya, maka semakin banyak pula cara sudut pandang orang berbeda-beda. Dan seorang pemimpin yang baik adalah menerima pendapat orang lain ataupun anggota timnya, dan harus berpikiran terbuka. Yang ketiga keberanian. Seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, baik seberat apapun yang dihadapinya. Makin banyak masalah, maka dia harus semakin lebih berani lagi dalam mengambil suatu tindakan, baik itu tindakan untuk timnya sendiri ataupun yang lainnya. Yang keempat itu membuat keputusan yang tepat. Suatu permasalahan kondisi yang harus diputuskan dengan diskusi ataupun musyawarah terhadap tim, harus mempertimbangkan kepentingan tim itu sendiri ataupun yang lainnya, dan bersama-sama mengambil keputusan dari setiap anggota tim agar tim yang dipimpinnya itu mempunyai rasa saling percaya ataupun solidaritas antar sesama anggota tim. Ini adalah cara untuk menemukan skill leadership. Yang pertama itu berlatih disiplin. Disiplin ini sangat berguna dimanapun kita berada, baik itu di sekolah ataupun di hal yang lainnya. Kita bisa melakukan sebuah pekerjaan, kita mampu melakukan itu adalah dengan cara kita disiplin dengan waktu, disiplin dengan keadaan kita ataupun yang lain-lainnya. Yang kedua itu menginspirasi orang lain. Terkadang kita ini bisa menginspirasi orang lain dengan cara memotivasi ataupun memberikan dorongan terhadap teman kita agar lebih maju dan mendukung dia dalam melakukan suatu hal yang baik tentunya. Yang tiga itu terus belajar. Bagaimanapun kondisi kita, seorang pemimpin yang baik itu harus mengembangkan yang namanya itu terus belajar ataupun belajar melakukan hal-hal yang baru untuk
menemukan pengalaman yang baru juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat itu berdayakan rekan tim. Suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan sendiri karena manusia ini adalah makhluk sosial. Segala sesuatu hal bisa diselesaikan dengan baik dengan cara bersama-sama ataupun melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu hal. Jadi perdayakan rekan tim kita, jangan bekerja sendirian karena masalah tidak bisa selesai dengan sendirinya. Yang keempat itu tetapkan tujuan yang kuat. Sebaik apapun visi dan misi kita, jika seorang pemimpin tidak mempunyai tujuan yang kuat, maka itu kan mustahil untuk diwujudkan. Jadi tetapkan tujuan kita mau sampai mana permasalahan ini diselesaikan, baik itu permasalahan yang diberikan oleh pihak lain ataupun permasalahan yang ada terhadap tim kita sendiri ataupun diri kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini tentang leadership. Semoga apa yang aku sampaikan ini sangat membantu teman-teman dalam melakukan berbagai hal, baik itu di sekolah ataupun yang di lainnya. Aku harap dengan sedikit ilmu yang aku miliki ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar lebih semangat lagi nih bikin videonya. Share ke sosial media teman-teman yang lain agar teman-teman yang lainnya dapat tahu nih tentang leadership ini. Yang kedua, jangan lupa bunyikan lonceng agar teman-teman tahu videoku yang terbaru ataupun yang lain-lainnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.